sekolah. Yang kami hormati para kaur kesiswaan, kaur sarpras dan lainnya. Yang kami hormati para bapak ibu wali kelas, yang kami hormati juga para bapak ibu guru dan tenaga pendidik SMP Negeri 2 Meliling, dan yang kami banggakan peserta didik SMP Negeri 2 Meliling. Pertama-tama, tak lupa kita patut mengaturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat dan lindungannya sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, ya, di tengah situasi COVID, dan yang lebih parah lagi di saat ini adalah musim DBD. Ya, kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Oke, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah melibatkan diri pada kegiatan ini, dan kami juga berterima kasih kepada peserta didik yang ikut dalam kegiatan ini. Lebih khusus tadi sudah kami terima kasih juga karena tadi sudah membersihkan lingkungan sekolah. Adapun kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu tentang penyusunan keyakinan kelas, ya. Apa itu keyakinan kelas? Nanti kita akan dengarkan bersama, nanti ada dengan narasumber kita Bapak Ponis Rudi. Nah, untuk mengefektifkan waktu, pertama kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Kepala SMP Negeri 2 Meliling. Kepada Bapak Nanu, dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan yang saya cintai siswa-siswi SMP 2 yang masih sehat sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera. Satu poin kan itu nanti yang tujuan kita buat hari ini. Selama ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di mana salah. Ya. Orang enggak maksud. Itu poin pertama. Yang kedua, kenapa saya kata dia, kenapa sekolah siapkan waktu untuk mensosialisasi apa yang terkait, nanti kita dengar bersama. Ayo. Pertama, ada beberapa hal yang dituntut oleh kurikulum supaya anak-anak itu tumbuh inovasi baru, kreativitas baru. Guru hanya melihat, tetapi memonitor. Ya, itu tujuan. Nah, bagaimana arahnya nanti kegiatan ini? Nanti kita dengar bersama apa yang menjadi tugasnya siswa, apa yang menjadi tugasnya guru, yang pada akhirnya akan mengambil nilai. Dengar gak? Itu tujuan. Nah, kenapa semua kita harus hadir? Supaya kita bisa paham bersama. Bukan hanya guru, tapi kita satu komunitas SMP ini bisa menjaga dengan baik apa yang menjadi kesepakatan kita. Dengar gak? Paham bisa dia. Yang kedua, apa nanti yang disampaikan oleh kami yang guru? Tentu tindak lanjutnya kami lihat bagaimana siswa ini sudah menerapkan apa yang disampaikan oleh guru. Betul. Sekarang terasi umur. Doa baik, jadi apa? Adik, jadi apa siapa? Kino, doa. Jadi. Sekarang doa. Terasi umur itu masih kurang. Ya. Saya terima kasih ya Pak Sandro. Terima kasih. Dari mulai sekarang saya bos Pak. Dari pertama, apa tujuannya sengaja dia? Sengaja dia harus. Karena nanti ada persetujuan. Dengar? Guru sudah menetapkan kesepakatan bersama. Tanda tangan kami ke guru, bikin berita acara. Tular
ke kesepakatan kelas. Di setiap kelas ada kesepakatan nanti. Ya. Dan kesepakatan itu untuk mengikat perilaku daripada siswa dan guru. Oleh karena itu, kita harus konsentrasi, perhatikan apa yang menjadi tanggung jawab siswa, apa yang menjadi tanggung jawab guru, bagaimana sikap kita supaya guru tidak habis suaranya hanya karena perintah. Ya, hanya karena guru juga, bawa alat selesai. Memang kok boleh dia kau, karena sudah yakin bahwa siswa harus. Ya, paham itu? Itu tujuan. Nah, hari ini kami sosialisasi karena kita ini ekstrakurikuler. Ya, sambil menanti pembagian rapor. Besok kami mulai melihat apa yang kami omong hari ini. Betul tak? Itu sasaran itu. Besok kami tidak akan omong lagi. Karena hari ini kami sudah bahas di depan kelas. Kalau main kelas, Nah, kami nilai bagaimana penerapan hasil penerimaan kami ibu jam kami. Kami lihat, kami lihat. Oh iya, itu maksud. Nah, dengan jauh. Nanti lebih jauhnya, Pak Paul sendiri yang akan jelaskan berapa kegiatan itu, berapa item yang perlu kita pahami bersama, perlu kita sepakati bersama, yang perlu kita laksanakan bersama. Itu maksudnya. Jangan aku mikir, guru kuliah. Begitu. Untuk mengikat semua perilaku-perilaku kita yang di luar batas kewajaran aturan sekolah, itu nanti yang kita buat ini. Jangan kami. Jangan kerang. Hanya bersyukur gak kita ada guru yang berperan aktif dalam mengikuti perkembangan kurikulum berusuri kok dengan aturan-aturan. Nah, hoga implementasi apa yang didapat oleh kerang ke kita, ke kami yang guru, ke wali kelas, ke saya, apakah aku sebagai kepala sekolahnya, apa ada balik kelasnya, apa ada guru mata pelajarannya, apa ada siswana, itu nanti yang kita bahas. Paham itu? Nah, oleh karena itu, mari kita dengar bersama, kita simak bersama apa yang menjadi target kita pada hari ini, sehingga pada akhirnya bisa kita terapkan di sekolah kita ini mulai besok. Paham itu? Sekali lagi terima kasih Pak Paul yang sudah bersedia untuk mendampingi kita, untuk membagi pengetahuan. Memang kita kira bukan akon kita. Mara mulai apa para siswa? Mara mulai apa kalau kami guru? Tapi karena merasa satu komunitas kita saling membagi. Karena awal dapat corona, karena mau bagi ke kita. Besok pemain orang yang dapat bagi ke kita. Siapa lagi di antara guru ini saling membagi itu. Ya, itu kan dari teori. Nah, tugasnya ketiga, dengar baik-baik, simak baik-baik, paham baik-baik, sehingga pelaksanaannya nanti seperti apa yang kita sepakati. Ya, karena contoh kecil ini nggak aja, perintah balap harus batang alat. Sepakat itu, sepakat tantangan. Besok tiba alat ada nilai. Ya, itu contoh kecil loh. Berarti pemahaman kamu tidak masuk akal apa yang kami sampaikan pada saya. Tapi nilai kali ini, dengan coba kalami kok. Paham itu? Baiklah, itu gambaran. Tapi secara panjang lebar soal itu nanti Bapak sebagai materi tugas dan dari teman-teman guru kita simak bersama. Dari sebagai kepala satuan, saya buka kegiatan ini dengan resmi. Semohon izin dari Yang Kuasa dan atas restu kita semua, saya buka kegiatan sosialisasi kita pada hari ini dengan resmi. Terima kasih kepada telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Sebab itu kita langsung ke kegiatan inti.
yaitu nanti tentang keyakinan kelas seperti apa yang disampaikan oleh kepala sekolah sebelumnya, bahwa kita simak baik-baik apa itu tentang keyakinan kelas dan mengapa itu perlu, serta bagaimana proses atau tindak lanjut yang akan kita lakukan supaya kita semua tahu dia punya alur kegiatannya, ya. Oleh sebab itu kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Paulinus Rudi. Kepada Bapak Paulinus Rudi dengan hormat kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya hormati yang kami selaku kepala sekolah di sini ini, yang saya hormati pemain dan juga rekan-rekan guru yang ada bersama kami di sini. Yang saya banggakan anak-anak sekalian yang hadir hari ini dan mau duduk bersila melantai di ruangan ini. Mudah-mudahan tidak keberatan. Ada yang keberatan ya? Tidak. Tidak. Siap mendengarkan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam dan bahagia untuk kita semua. Salam. Baik, Bapak-Ibu Saudara dan rekan-rekan juga anak sekalian yang saya cintai. Hari ini pertama tujuannya simulasi. Karena ke depan masing-masing guru mata pelajaran bersama siswa dalam kelas akan menyepakati keyakinan kelas. Ya kan? Ya, mewakili ya kan? Sandro. Keyakinan kelas yang dibuat itu menggunakan prinsip dari kita, oleh kita, untuk kita. Paham? Paham. Dari kita, oleh kita, siapa yang membuat? Anda sendiri. Untuk siapa? Untuk Anda. Ya kan? Karena fenomena yang terjadi sekarang, sekolah, kepala sekolah, bapak ibu guru merumuskan berbagai macam peraturan, tata tertib, kode etik, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak siswa yang melanggar. Mungkin beda aturan di sekolah, beda aturan di kepala sekolah, aturan di guru piket. Anda tidak merasa memiliki. Oleh sebab itu sekarang diubah caranya, bahwa segala sesuatu yang akan dilakukan dibuat secara bersama dan semua kita turut ambil bagian. Oleh sebab itu dalam kegiatan simulasi ini tujuannya ada dua. Yang pertama apa? Agar siswa memahami dan memiliki nilai-nilai kebangsaan. Kemudian yang kedua, agar siswa memahami pentingnya keyakinan kelas. Kenapa penting? Karena itu adalah sebuah nilai yang Anda harus miliki ketika Anda berada di tengah masyarakat. Kemudian yang berikut, nilai-nilai kebajikan seperti apa yang wajib Anda miliki secara umum. Baru nanti kita akan bicara tentang skopnya yang lebih kecil. Ya. Anda perhatikan di sini. Ini dari profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa, beriman yang asa dan mandiri. Yang kedua apa? Mandiri. Yang ketiga
Sikap yang wajib dimiliki oleh seorang murid apa itu? Enam tambah besar suka. Hah? Besar 13. 13 tambah 6 sudah berapa? 18. Sudah 8? Ya. Kemudian ini dari 9 pilar karakter. Apa? Berapa lagi? Sudah 20? Nah ini lagi petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ya, keterampilan hidupnya ada dapat dipercaya, menghormati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, peduli, menalarkan, bekerja sama, keberanian, keinginan tawa, usaha, lain-lain dan lain. Ya. Kemudian dari apa ini? Hati. Ada suara hati. Ini apa enggak? Iya dong. Dari Cukup memori di kerang ini. kebajikan, suara hati. Pertanyaannya sekarang, apakah dari nilai-nilai kebajikan itu ada yang sudah Anda miliki dan pahami dalam dirimu? Saya yakin pasti ada. Ada. Ya. Ketika kamu memiliki semua nilai-nilai kebajikan ini, maka saya yakin dan percaya kamu akan menjadi pribadi yang luar biasa. Ya. Anda akan menjadi pribadi yang luar biasa. Ya. Coba kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Satu, bagaimana Anda berperilaku saat ini? Hah? Apakah sudah menunjukkan nilai-nilai kebajikan ini tadi atau belum? Hah? Sudah? Tepuk tangan. Coba sama ini. Berarti sebenarnya sudah tidak ada yang melanggar peraturan. Tadi pagi ada berapa banyak orang yang membawa alat kerja? Harus satu bendera. Ya, perempuan ada 7 orang, laki-lakinya ada 24 orang. Pertanyaannya itu adalah gambaran sudah memiliki nilai kebajikan? Ya. Kemudian yang berikut, mengapa? Itu pertanyaannya. Mengapa kita melakukan hal-hal ini? Misalnya, saya ambil contoh, Anda ikut kegiatan kebersihan lingkungan di sekolah. Ketika Anda suruh bawa alat, Anda bawa alat. Tetapi yang terjadi, ada yang tidak bawa alat. Ya. Lalu pertanyaannya, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Karena sesuai dengan tadi di dalam profil Pancasila, salah satu wujud bahwa kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia
adalah cinta akan lingkungan. Kalau Anda tidak bawa alat untuk bersih lingkungan, maka itu adalah bentuk Anda tidak beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Berarti nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila tadi Anda perlu miliki. Kemudian yang berikut, menghormati, tidak merendahkan orang lain. Seringkali yang terjadi. Maka ada peraturan, mereka tidak tahu, mereka bagai tahu, mereka boleh tahu, tapi masih ada yang melakukannya. Mungkin karena aturan kami dulu, kemudian ada lagi kasus orang saling merendahkan di bagi orang lain, bagi saya, ucapan kata acu misalnya, dalam tanda petik ya, itu biasa. Tetapi belum tentu bagi orang lain anggapan tentang acu itu baik. Karena cara pandang kita itu berbeda. Saya punya cara pandang tidak sama dengan kepala sekolah. Saya punya cara pandang tidak sama dengan Ridho. Paham? Paham. Artinya apa? Ukuran kebaikan suatu perkataan atau perbuatan bukanlah diri sendiri, tapi orang lain. Orang lain. Misalnya saya ambil contoh. Kemarin saya dengar ada kasus orang gara-gara pernyataan di FB, akhirnya ada orang tua yang datang ngamuk-ngamuk. Memang peristiwa ini terjadi di luar. Tetapi sudah membawa nama baik sekolah. Ada dalam janji dari situ. Poin keberapa itu? Salah satu poinnya apa? Menjaga nama baik SMP disiplin dari luar negeri. Kemudian yang berikut, dalam menjalankan sebuah peraturan, menjalankan sebuah keyakinan keras, Anda terkadang melakukannya untuk pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anda datang di sini supaya tidak terlambat, agar gurunya tidak marah, agar pikirnya tidak pukul. Siapa yang begitu? Angkat tangan. Jujur. Angkat tangan, jujur. Ya. Jujur. Ya. Anda melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Angkat tangan, jujur. Saya senang dengan orang jujur. Ya. Kita perhatikan. Ketika Anda melakukan sesuatu, melaksanakan sebuah peraturan dan keyakinan kelas hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka ini adalah tingkat terendah dari suatu motivasi. Berarti Anda melakukannya terpaksa. Berarti yang lebih dominan di dalamnya adalah faktor eksternal, pemaksaan dari orang lain. Padahal yang mengontrol, yang bisa merubah diri kita, diri Anda, bukanlah saya, bukanlah kepala sekolah, tetapi diri sendiri. Mari ibu, hendak tengok hal yang sama, ya terus ya tengok. Boleh diam. Kenapa ini terjadi? Karena motivasinya ini saja. Ya, bisa saja urat malunya sudah tidak ada.
Ya. Kita lihat di situ. Ini adalah 3 tahun terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya sekedar untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Paling ini apa kali apa tahu misalnya, ya paling ini dari ibu Ina Titi, ibu Nel suruh berlutut hormat bendera misalnya, atau lain-lain. Hanya sekedar itu. Kemudian, padahal sebenarnya ada sesuatu yang lebih apa? Adalah Anda belum memiliki kesadaran, belum memiliki nilai-nilai kebajikan, rasa tanggung jawab, kemudian kepedulian misalnya, komitmen misalnya. Sehingga ini berdampak. Kemudian yang berikut, Anda melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya hari ini saya harus datang cepat-cepat ke sekolah supaya kepala sekolah atau piket menganggap bagus, luar biasa, atau untuk mendapatkan nilai sikap yang baik. Siapa yang begitu? Angkat tangan, jujur, gak apa-apa dobel-dobel, jujur, ada nggak? Ada penilaian ya? Jujur kata. Saya sedang tadi kan jujur, sekarang juga jujur. Ini kita apa ya? Flashback. Ya. Siapa yang kira-kira seperti itu? Angkat tangan. Jujur kok. Angkat tangan. Ada penilaian ya. Karena sekarang itu kan trennya ada penilaian sikap, toh? Ya. Anda melakukannya hanya karena untuk mendapatkan nilai sikap. Karena guru ini seringkali, ini kami akan nilai karena untuk penilaian sikap. Akhirnya Anda melakukannya. Padahal sebenarnya itu dilakukan atas dasar ini. Hanya sekedar untuk mendapatkan imbalan. Ya. Kalau ini masih penting, di atas ini, contoh, mau sembahyang, menurun nilai email bagus. Buku ya? Cuma kurang haram mau sembahyang. Saya boleh baca kau filming. Giliran sambutnya rame. Ya. Gitu kalau masjid misalnya, jangan jadikan alasan masjid jauh. Jangan buat alasan supaya tidak pergi. Berarti ketika itu yang Anda kedepankan, maka Anda hanya sekedar mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ini tidak benar. Yang berikut, ini yang seharusnya Anda harus miliki, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Anda melakukan sesuatu karena Anda menyadari bahwa nilai ini di alatnya aku, disiplin ora di alatnya aku, bako peora di alatnya aku, supaya saya bisa kerja, supaya saya ambil bagian dalam kegiatan. Karena ingat, segala sesuatu yang kita buat secara tidak sengaja, secara langsung tidak langsung, itu akan ada ganjarannya. Tapi bukan dunia yang memberikan ganjaran. Iya kan? Iya. Tapi Tuhan. Lalu pertanyaannya sekarang, maukah kita mulai saat ini untuk melakukan sesuatu, motivasinya hanya yang terakhir ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya.
Artinya tidak ada yang paksa. Dia kan bukan sesuatu, tapi lahir dari sebuah kesadaran. Ya. Hari ini kita akan mensimulasikan bagaimana membuat sebuah keyakinan kelas. Sebelum kita masuk ke sana, coba Anda renungkan dan jawab pertanyaan berikut. Anda kan siapa yang punya motor? Angkat tangan, tinggi. Tinggi yang punya motor, yang sekolahnya bawa motor. Saya ingin tanya, tadi Anda bawa pakai helm ya? Tidak. Kenapa tidak pakai helm? Itu pertanyaan. Hah? Cuma helm. Ya, yang satu nggak pakai helm tadi. Punya motor. Siapa yang siswanya tadi pakai helm? Hah? Tidak ada. Pertanyaan saya, dalam aturan itu kan ada apa? Memakai helm. Setiap pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm. Lalu pertanyaan lanjutan, mengapa memakai helm? Agar keselamatan. Hah? Keselamatan kepala satu-satu. Keselamatan diri, bukan keselamatan saya. Ketika Anda terjatuh, kepala ini bisa berbentur dengan aspal. Dengan adanya helm standar, maka hal ini tidak akan terjadi. Tetapi coba Anda tidak pakai helm, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Tinggal pertama sistem. Yang kedua UGD. Syukur-syukur mau UGD. Tapi mau istirahat Tanah. taman ya dari lain belajar uji. Tinggal kenangan. Kemudian yang berikut, kemarin waktu ada corona semua kita pakai masker, diwajibkan pakai masker, jaga jarak. Mengapa? Untuk terhindar dari virus. Terhindar dari virus. Ini juga demi kesehatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan seperti itulah yang disebut sebuah keyakinan. Kita meyakini bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu berdampak. Contoh kita pakai helm. Karena kita meyakini ketika kita pakai helm kita pasti selamat. Ketika terjadi kecelakaan. Orang yang tidak pakai helm karena belum memiliki keyakinan itu. Dia tidak percaya, paling ini udah tahu belum tentu digerai. Tahu tuh negeri. Ya kan? Berarti di sini dalam merumuskan keyakinan kelas kita harus meyakini itu sebagai sebuah nilai-nilai kebajikan yang tadi disampaikan di awal. Sehingga ketika kita menyadari bahwa ini berdampak, berguna bagi diri kita, maka yakinlah bahwa Anda melakukannya sesuai dengan poin yang ketiga tadi. Bukan karena mendapatkan pujian, bukan hanya sekedar untuk menghindar dari hukuman. Kemudian yang berikut, bagaimana kita bisa membuat atau menciptakan program kebajikan keyakinan kelas. Pertama, kita lihat nanti daftar kebajikan ini tadi, yang banyak tadi itu ya. Kita lihat di situ. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Contoh, kemarin dari belakang, kemarin kami sudah bersepakat untuk tinggal sekolah karena sekarang kita masuk dalam kegiatan ekstra kurikuler. Guru-guru sibuk dengan pengolahan nilai. Sehingga di sini kita bersepakat ada 3 nilai kebajikan yang kita diskusikan saat ini. Tugas kita nanti, tugas Anda nanti adalah merumuskan 3 nilai-nilai kebajikan itu ke dalam sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, peduli. Kenapa sekolah mengangkat
tentang nilai-nilai kepedulian ini. Sehingga nanti ini menghantar Anda untuk merumuskan kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan tentang keyakinan kelas nilai kebajikan dari peduli. Kenapa? Karena pada kegiatan kebersihan lingkungan ini, kegiatan ekstra, ada banyak yang tidak hadir. Betul tidak? Betul. Ada yang datang tapi tidak bawa alat. Betul tidak? Betul. Ada yang datang bawa alat tapi sampai di sini tidak bekerja. Betul tidak? Betul. Yang begitu, nilai kebajikan rasa peduli tadi itu belum ada. Paham? Paham. Sehingga nanti kita merumuskan supaya kepedulian itu nampak di dalam diri. Kemudian yang berikut, tidak merendahkan orang lain. Nilai kebajikan tidak merendahkan orang lain. Seringkali yang kami amati, gampang sekali di antara Anda ini mengucapkan kata maki kepada orang lain, apakah lewat ucapan ataupun lewat media sosial. Sepertinya apa? Delis tadi. Delis. Sikap omong acu, kemudian veti, itu adalah salah satu perwujudan dari sikap merendahkan orang lain. Sehingga dampaknya dia tahu. Baik mungkin belum tahu. Tetapi bagi media yang belum tentu baik. Kembali di pernyataan saya tadi, bahwa ukuran baik buruknya apa yang kita lakukan bukanlah diri kita sendiri, orang lain. Untuk itu, jagalah lisanmu, jagalah tutur katamu, jagalah kesopananmu. Karena salah satu nilai kebajikan yang wajib dimiliki bukan hanya oleh siswa, tetapi kami semua guru, manusia, adalah tidak boleh merendahkan orang lain. Karena ketika kita merendahkan orang lain, sama halnya kita merendahkan Tuhan. Karena dalam agama, kita semua ini diciptakan oleh Tuhan. Ada yang diciptakan oleh setan? Tidak. Ketika kita merendahkan sesama, berarti secara langsung kita sudah merendahkan Tuhan. Ini dalam konteks ini, tetapi tidak merendahkan orang lain ini banyak dia punya hal. Sering bakat tahu, lewang tahu, memperlakukan orang lain mungkin karena fisiknya besar, merasa jago aku dah, pakai. Ini merendahkan orang lain. Cacong hai, bully hai, itu merendahkan orang lain. Kemudian yang berikut, gotong royong. Salah satu nilai profil Pancasila adalah gotong royong. Pertanyaan saya, apakah sudah Anda terapkan? Gotong royong ya sekedar sama-sama. Lumayan. Tapi ada rasa kolaborasi. Tidak hanya sekedar yang terpenting pahala, saya biar dikerja. Bukan itu. Karena yang berat sama dipikul, Ringan sama dicincin. pertanyaannya, kita harus melakukan kerjanya harus lihat, yang tiga kota Belum memenuhi. mengalat. Ya, misalnya kemarin di gereja, mengalat alasannya mending kerja. Masalah United, kau ingin sampai itu Romdeo, Semarang, apalagi yang lain, Ketok ya, Sorak, ojek sorak. Berarti Anda bapak ini sekedar untuk apa? Pamer. Berarti Anda menghindar dari hukum. Sehingga benarnya Anda kira orang. Dan ini, kemudian yang berikut, nanti berdasarkan daftar kebajikan
nilai-nilai kebajikan itu, tugas Anda adalah merumuskan keyakinan kelas dalam sebuah pernyataan positif. Nah, mengupani kalau yang ke-9 kita buat kesepakatan kelas. Ya, kalau ke-9 mengintai. Ya, karena pernah kita membuat kesepakatan kelas. Tetapi nanti kita membatasi diri karena kita ini kegiatan ekstra, kita membatasi tiga hal ini. Dan beberapa hari ini ke depan kami akan perhatikan. Ya? Kami akan perhatikan siapa yang sudah melakukannya, tapi yang melakukannya karena faktor A tadi yang pertama, kedua atau ketiga. Ya? Ya. Berikut. Ini dia punya syarat keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang berikut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga nanti kita cukup 3. Tetapi untuk menghasilkan 3, masing-masing Anda membuat satu keyakinan kelas tentang 3 hal ini. Misalnya peduli. Menurut Anda keyakinan kelasnya seperti apa? Tapi satu jadi notulen. Ya. Setelah kamu bebas curah pendapat tadi sudah menyampaikan itu, kemudian apa yang sudah Anda buat itu akan didiskusikan kembali untuk kita memilih kira-kira bahasa yang mana yang kita pakai dan mewakili nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakat. Paham? Ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas yang kamu buat itu harus bersedia ditinjau kembali. Dengan gue pakai gadun ada benar nah. Negara demokrasi dong. Ya? Ya, jadi nanti akan ada kesepakatan. Kemudian hasil kesepakatan keyakinan kelas itu nanti akan ditandatangani oleh kepala sekolah. Kalau nanti mata pelajaran yang menandatangani itu adalah gurunya dan wali kelasnya, termasuk Anda yang membuat. Kemudian ini contoh. Ya. Ditimbang jauh ini sesuatu. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini contoh saja. Menurut Anda, nilai apa yang ada di dalam kembalikan barang ke tempatnya ini? Peduli. Peduli. Ada yang bilang peduli, ada yang bilang tanggung jawab. Coba Anda bayangkan, ini adalah perpustakaan. Ada pengurus perpustakaan itu, tidak ada. Anda tiba-tiba pergi di perpustakaan, ada tulisan itu. Mengapa Anda melakukan? Apakah karena tulisan itu? Tidak. Sebaiknya tidak. Ya kan? Harus dilakukan kesadaran karena kerapian itu penting. Ya kan? Selama itu adalah bagian rasa peduli. Ya. Sehingga peduli kepada ibu email supaya ibu email dan ibu siapa ini? Ibu Albina, itu kerja yang akan pada atur apa itu? Rapi buku. Ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini contoh. Berarti nilai apa di sini yang muncul? Nilai keyakinan yang mana? Nilai kebajikan yang mana? Disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Iya, toleransi, menghormati, tak? Ya. Ini dia, Pak. Tulis. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa itu? Bully. Ya, nilainya tadi kan harus lihat tadi dia nilai-nilai yang tadi ini, yang ini. Ya, kira-kira dari sini yang mana itu? Ini ada banyak tadi. Itu dasarnya.
Ada nggak di sini? Ya. Nah, sekarang saya minta satu orang Nuya maju ke depan. Tugas Nuya adalah mencatat setiap apa yang kamu usulkan. Cek Nuya, ya. Mencatat setiap apa yang catat tadi kartu itu ya. Ada kartu. Nanti supaya teman-temannya tahu. Nanti baru itu saya minta satu orang dulu mungkin mendaftar di laptop. Nilai kebajikannya cuma 3 karena sesuai dengan kesepakatan kita. Pertama, peduli, ya? Peduli terhadap lingkungan. Kira-kira Anda rumuskan pernyataan, buat pernyataan yang di dalamnya tercermin nilai-nilai kebajikan, peduli, tidak merendahkan orang lain, gotong royong. Misalnya di sini. Peduli, berperan serta dalam menjaga kebersihan. Itu ya. Berperan serta dalam menjaga kebersihan. Di dalam pernyataan itu ada nilai peduli. Kemudian misalnya tidak merendahkan orang lain, santun dalam bertutur kata. Ini contoh. Kemudian yang berikut, gotong royong, meningkatkan semangat kebersamaan. Kue gamin enggak? Niat gemin. Ya. Sekarang berpikirnya 2 menit. Atau mungkin kita berkelompok. Atau sama-sama saja. Nah, sekarang tugasnya adalah secara lisan. Secara lisan merumuskan itu. Ada di atas daripada apa? Kita diskusi. Ini nanti tidak terlalu banyak mungkin yang akan ini. Diskusinya singkat. Berdasarkan kelas. Contohnya berdasarkan kelas. Duduk berdasarkan kelas. Ya. Cepat-cepat. Kelas. Untuk melingkar ini. Oke, dengarkan komandonya. Dengar petunjuk. Waktunya cuma 2 menit. Cara kita tuh Mas. Anda Peduli. merumuskan, membuat pernyataan untuk 3 hal itu tadi. Pertama, yang kedua, tidak merendahkan orang lain, dan yang ketiga, gotong royong. Itu nilainya. Yang ada 2 adalah pernyataan keyakinan. Sehingga nanti masing-masing item itu terdiri dari 6 jawatan. Candi, Bantunya 2 menit dari sekarang. Iya kok. Peduli. Kami Pak. Kelas 9B. Yang pertama, mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Nilai yang yang pertama yaitu mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Nah, nilai yang terdapat di dalamnya ada 3. Saya kasih orang asing ini kan. Pedet. Mementingkan
Gawat. Yang bersama daripada kepentingan Pribadi. Suara tadi. Hanya minor. Pakai buksu apa tuh? Pikir aja dulu. siap-siap kelas lain. Siap-siap kelas lain. Kelas lain mungkin yang bagian pertama peduli. Perhatikan lingkungan sekitar. Menjalankan tugas pribadi. Demikian bagian yang kedua. Ini nak bang kira nggak kau sini? Kan tu tahu kau, tapi coba yang bat. Pertama, saya menyampaikan terima kasih berpartisipasi ya, dalam merumuskan keyakinan kelas. Itu pertama, tepuk tangan dulu. Setiap masukan kamu melalui curhat pendapat, kita kembali tinjau. Yuk,
Yuk. Kita tinjau karena tadi ada ketentuan yang harus kita ikuti. Contoh, keyakinan kelas harus dibuat dalam bentuk kalimat positif. Berarti kata jangan, tidak boleh, tidak dipakai. Jangan mencuri, apa tadi? Jangan mengeluarkan kata-kata kasar. Berarti kata jangan itu adalah bentuk dari pernyataan negatif. Dan itu tidak boleh. Nah, kemudian yang berikut. Rumusan pernyataan dari kata apa keyakinan kelas itu bersifat abstrak, umum. Dengar kau? Ya. Oleh sebab itu kita coba perhatikan dari 7. Pertama kita masuk ke peduli, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, memperhatikan lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengamankan fasilitas sekolah. Kira-kira dari ketiga pernyataan ini, kira-kira kita rumuskan secara umum. Yang umum itu. Ya, secara umum itu kira-kira apa? Mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Mementingkan kepentingan pribadi bersama daripada kepentingan pribadi. Yang pertama, dari itu mementingkan kepentingan bersama, memperhatikan lingkungan sekitar, mengamankan fasilitas sekolah. Itu kalau dirumuskan menjadi sebuah pernyataan yang abstrak, yang umum adalah berperan serta dalam menjaga kebersihan. Sepakat? Sepakat? Berarti yang pertama tulis dulu apa? Dulu. Kepedulian itu satu. Ya, itu yang tulisannya. Berperan serta dalam menjaga kebersihan. Ini berarti kan, mengamalkan fasilitas sekolah, jika pada coret-coret di tembok, jika sepak-sepak lewai, ya tak? Jika coret-coret di WC, meruning alat mah, meruning kerja semua kerja, tegelang meruning. Halo. Oh, itu sudah tidak. Mulai besok. Kayaknya jangan tidak? Maafin ya Allah. Baik, itu ya. Baik, sebelum bisa lanjut, saya tes dulu fokus Anda. Dengarkan, tebak apa yang saya katakan. Saya ngerti bebas. Coba ngau. Tebak apa yang saya katakan ya. Ya. Yang ini. Mantap. Saya sudah bilang tadi. Dengar dulu petunjuknya. Yang ini ulang. Ini kambing. Ini, yang ini kerbau. Kalau yang ini udah. Ulangi ya. Ini fokus. Ini yang ini Yang ini anjing. sudah. Itu dia punya petunjuknya. Sekarang ini yang ini kalau yang ini
tebak. Tebak apa yang sudah kanan. Tebak apa? Tebak apa yang sudah kanan. Ini kambing. Kalau yang ini, sekarang pertanyaan saya. Kalau yang ini, ulang. Dengar petunjuknya. Salah. Ada yang bilang jempol, saya tidak ada ngomong jempol. Dengar. Dengar petunjuk. Ini apa yang Apa yang saya katakan? You understand? Yes. Yang ini. Kambing. Yang ini. Kalau yang ini. Kalau yang ini. Kambing. Kalau yang ini. Terima kasih. Kalau yang ini, Sekalipun saya ngomong begini, tetapi kalau saya bilang ini kuda. apa yang saya katakan. Sekalipun saya tulis begini, ini berarti kita kembali ke petunjuk. Petunjuknya dari kalau begini. Kambing. Kalau saya bilang, kalau yang ini Kuda. bukan kan? Kuda. Jangan lihat tangannya, tapi pernyataannya. Kalau yang ini, ada bang? Sekalipun kodenya berbeda. Berarti fokusnya belum ada. Saya ulang. Amin ya. Kalau ada kata ini, berarti ngomong kambing. Kalau yang Sekarang, yang ini kambing. Yang ini kerbau. Yang ini sambungan semuanya kerbau. Ini kambing. Kalau sebut ini berarti musuhnya kambing. Yang ini kerbau. Kalau yang ini kambing. Yang ini kalau Pertama, jangan mengeluarkan kata-kata kasar. Kata jangan itu dalam ketentuan yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu adalah kalimat negatif. Kata-kata positif. Tidak boleh. Nah, ini juga. Tetapi kalau ini dirumuskan, menjadi sebuah kalimat pernyataan yang abstrak yang umum adalah santun dalam bertutur kata. Santun, setiap kata-katamu harus santun. Contohnya santun itu apa? salam. Itu? Jangan ada lagi yang apa? Tidak jauh. Mereka bakar tahu.
Dengan mana tercontoh, dengan mana kita otak kita bentuk. Baik dalam apa namanya dalam lisan langsung maupun lisan dalam media sosial. Uyang sagang naluntung. Ini tidak ada. Yes. 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 Ya kan ada mana ini keimanan nilai-nilai kebahagiaan. Kemudian yang berikut, Yes. membersih gelas dan membantu sesama. Ada dua masukan tadi. Kalau ini dirumuskan, kita bersepakat meningkatkan semangat kebersamaan itu masuk dua hal tadi itu. Memastikan kelas, kita fokus loh. Baru dimulai nikah. Pengen tahu deh? Ya. Baik. Keterkaitan dari kegiatan keyakinan kelas ini tadi. Tadi sudah kita merumuskannya. Kita sepakat tidak ini? Sepakat? Sepakat. Sepakat itu. Pertama berperan serta dalam menjaga kebersihan. Yang kedua, santun dalam bertuturkan. Tiga, meningkatkan semangat kebersamaan. Berarti mulai diam, tidak. Gimana terani tahu? Dengar itu, ya, semua bapak alat. Ini gambarnya terlambat, tapi bukan gambar langsung bakalan bisa. Dengar jauh tuh? Dengar jauh tuh? Siap melakukan? Siap. Berkaitan dengan hal ini. Ada beberapa kegiatan yang telah kami sepakati selama beberapa hari ini sampai pembagian rapor. Yang pertama, mulai besok kita menerapkan 5S. Apa itu? Senyum, sapa, salam, santun. Kerohian. Dengar gitu lah. Semua. Tidak ada lagi yang lewat di bawah situ. Tidak ada lagi lewat di belakang. Semuanya harus lewat di depan. Mau orang supaya dengar, supaya kami bisa paham apakah nilai-nilai keyakinan di mesinnya bersuara. Apakah nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati hari ini sungguh-sungguh Anda miliki atau tidak? Karena itu dalam beberapa hari kita akan evaluasi. Siapa yang melaksanakan dengan sungguh-sungguh? Siapa yang melaksanakan hanya karena hukuman dan lain-lain? Kemudian terkait dari 5S, Cahyolohia harus mulai juga senyum. Mereka mengeringin. Siapa? Nanti ada pipet di depan situ. Salam berarti ya. Cahyolohia intinya kewajiban Anda untuk apa? Memberikan salam atau pegangan tangan dengan Anda paham? Begitupun di rumah. Kedua anak boleh sekolah, minum oleh lagu musik dapur. Ucapkan selamat dengan orang tua. Kemudian jangan lupa berjabat tangan. Ini jauh tidak? Dia macam biar disusuk. Kemudian yang berikut. Mulai besok kegiatan kita konsen di pengaturan aman. Dengan kebersihan lingkungan apa? Lingkungan
kebersihan lingkungan ya. Saya tidak tahu, mungkin besok pagi baru akan dibagi kelas ini kemana, kelas ini kemana. Oleh sebab itu besok yang laki-laki bawa barang dan sabit atau sabit ya. Perempuan bawa tanah. Tanah yang subur ya. Melopi ya, subur kan ya. Padahal bibitnya lagi sebaik. Bawa tanah, bawa endot, aku bawa kain beres. Apa? Tofa. Tugas kamu yang perempuan adalah menata taman ini menjadi indah. Ya, kamu mau nanam apa? Sebentar disepakati bersama. Ya, disepakati bersama. Besok kami lihat. Memang ada perintah yang gimana perintah? Yang perintah dengan diri sendiri. Oke? Yes. Baik, itu ada laki-laki dan kelas kita. Saya berharap dia keyakinan kelas yang kita sepakati dan kita oleh kita untuk kita terapkan. Ya, hidup. Jadi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang baik. Ini kamu aku. Coba. Ini menjadi amal yang baik. Itu ya, tapi kebeur kapital. Jeruk besar tapi Untuk ditempel. Tiara student. Sehingga nanti mulai besok kita sudah memperhatikan itu dan sudah mencatatkannya dalam mungkin itu saja. Kan dari sini.